Oke, selamat siang. Saya Ipan Kristoni Utasoid, NIM 2103061100 dari Peternakan A Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan melakukan praktikum saya tentang anatomi dan fisiologi dari ternak ruminansia. Dosen pembimbing saya yaitu Ibu Tati Pinianasari, SPT MP. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut atau kapung oris. Di kapung oris terdapat gigi. Gigi yang pertama yaitu incisivus. Incisivus terdapat 4 pada rahang depan, atas dan bawah. Terdapat juga premolar dan molar. Masing-masing ada 3. Terdapat pada rahang belakang, atas bawah, kiri kanan. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan, kemudian akan dicampurkan dengan saliva. Kemudian ditelan menuju esofagus, kemudian ke rumen. Itu ini. Di rumen terjadi fermentasi selulosa dengan bantuan mikroba yang akan menghasilkan PFA. Kemudian akan ditelan menuju retikulum. Retikulum hijauan akan diubah menjadi gumpalan kasar atau bolus. Setelah rumen penuh dan habis istirahat, bolus tersebut akan dimuntahkan kembali ke mulut atau regurgitasi. Kemudian akan digunyah kembali atau rematikasi. Kemudian akan dicampurkan dengan natrium bikarbonat yang sebagai buffer. Kemudian ditelan kembali atau redeglutasi. Kemudian menuju ke rumen. Di rumen terjadi fermentasi ulang. Bolus yang tadi akan diubah menjadi digesta. Kemudian masuk ke retikulum. Di retikulum terjadi penyaringan benda asing agar tidak masuk ke omasum. Setelah masuk ke omasum, di omasum terjadi pencernaan secara maksimal, di mana hasilnya yang tadi adalah PFA dan absorpsi air. Kemudian masuk ke abomasum. Di abomasum yang dicerna adalah pakan yang tidak dapat dicerna oleh mikroba dan jasad mikroba tersebut untuk menghasilkan protein dan lemak. Di abomasum juga terdapat HCl yang digunakan untuk membunuh bakteri dan digunakan untuk mencerna protein yang dibantu oleh enzim. Kemudian masuk ke instantinum tenue, yaitu yang ini. Di instantinum tenue terjadi pencernaan lemak yang dibantu oleh enzim lipase dan empedu. Enzim lipase berasal dari pankreas dan empedu berasal dari sekresi hati. Di instantinum tenue juga terjadi penyerapan sari-sari makanan. Instantinum tenue terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Setelah dari itu masuk ke sekum, kemudian ke kolon. Di kolon terjadi pembusukan dan penyerapan air. Setelah itu masuk ke rektum, di mana rektum adalah tempat sementara penyimpanan feses. Kemudian nanti dikeluarkan melalui anus. Di sini saya akan menjelaskan bagian ventriculus pada ruminansia. Saya menggunakan bagian pada sapi. Bagian yang pertama itu rumen atau lambung besar. Di rumen terdapat bulu-bulu halus seperti handuk yang disebut dengan papila. Rumen merupakan tempat sementara makanan sekaligus tempat fermentasi hijauan-hijauan yang dibantu oleh mikroba untuk menghasilkan PFA. Kemudian PFA tersebut akan diserap oleh papila-papila ini yang akan diabsorpsikan ke darah. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu retikulum. Retikulum atau yang disebut dengan perut jala atau yang sering kita dengar dengan sebutan sarang tawon. Di sini terjadi pembentukan gumpalan hijau-hijauan atau yang disebut dengan bolus. Di sini juga terjadi penyortiran partikel-partikel makanan berdasarkan ukurannya. Di sini juga terjadi pembentukan bolus melalui kontraksi otot. Dalam sarang tawon ini terjadi pengadukan berbagai jenis makanan dengan enzim. Yang terakhir di sini juga terjadi penyerapan PFA. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu omasum. Omasum atau perut kitab. Disebut perut kitab karena memiliki banyak lipatan-lipatan seperti ini. Di omasum terjadi pencernaan secara maksimal karena digestanya masuk melalui celah-celah lipatan kemudian dicerna. Di sini juga terjadi penghalusan secara kimiawi dan absorpsi air melalui lipatan-lipatannya.
Di sini saya akan menjelaskan bagian yang keempat, yaitu abomasum. Itu yang ini. Abomasum atau lambung yang sebenarnya. Abomasum memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama memiliki dinding yang tipis. Abomasum memiliki cairan HCl yang berfungsi untuk mencerna protein. Abomasum mampu menampung air sebanyak 28 liter. Di abomasum juga berfungsi untuk mengatur aliran digesta dari omasum menuju duodenum. Kemudian yang terakhir yaitu intestinum tenue atau usus halus. Di sini terjadi pencernaan lemak yang dibantu oleh enzim lipase. Di sini juga terjadi penyerapan sari-sari makanan yang sederhana. Di sini saya akan memperlihatkan bagian permukaan dalam dan luar dari intestinum tenue. Bagian permukaan luarnya yaitu yang ini, dan bagian permukaan dalamnya yang ini. Di sini terdapat cairan berupa feses cair, yaitu berupa cairan yang kental. Ini terdapat di dalam intestinum tenue. Ini setelah dipotong. Di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis mikroba yang ada pada rumen. Yang pertama Ruminococcus albus atau bentuk bulat, termasuk bakteri selulotik yang dimana mempunyai kemampuan untuk memecah selulosa. Yang kedua yaitu Bacteroides succinogenes atau bentuk batang, termasuk bakteri selulotik yang dimana mempunyai kemampuan untuk memecah selulosa. Yang ketiga yaitu Bacteroides ruminocolo atau bakteri proteolitik, mempunyai kemampuan untuk memecah protein, asam amino, dan peptida lain menjadi amonia. Yang keempat yaitu Clostridium locedik, bakteri amilotik, merupakan bakteri yang dapat memfermentasikan amilum. Yang kelima yaitu Streptococcus bovis atau bakteri amiloitik, merupakan bakteri yang dapat memfermentasikan amilum. Yang keenam yaitu Bacteroides amylopilus atau bakteri amylolitik, merupakan bakteri yang dapat memfermentasikan amilum. Yang ketujuh yaitu Eurobacterium remunitium, bakteri yang memfermentasikan gula, bakteri yang dapat memfermentasikan amilum. Sebagian besar mampu memfermentasikan gula sederhana. Yang kedelapan yaitu Celonomas atau bakteri pemanfaat asam. Yang kesembilan yaitu Veillonella alcalescens atau bakteri pemanfaat asam. Yang kesepuluh yaitu Ruminococcus sp atau bakteri hemiselulotik. Hemiselulotik adalah karbohidrat yang terdapat dalam tanaman yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam asam dan alkali. Baik, cukup sekian dari praktikum yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.